Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ina Nuraini dari kelas 4D. Di sini saya akan membahas atau sharing ya tentang suatu penyakit yang biasanya itu ditakuti oleh banyak orang ya. Berikut salah satu contoh atau jenis penyakit yang akan disampaikan oleh teman saya pada pembahasan selanjutnya. Ya, baik. Mungkin istilah penyakit autoimun udah nggak asing ya, udah sering didengar sama teman-teman. Jadi, penyakit autoimun itu adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh seseorang itu menyerang tubuhnya sendiri. Jadi, dia menyerang sel-sel yang sehat di dalam tubuhnya. Padahal seharusnya kan sistem kekebalan tubuh itu fungsinya untuk melindungi dirinya dari virus, bakteri. Nah, sedangkan kalau dia itu menyerang dirinya sendiri, menyerang sel-sel yang sehat. Jadi, biasanya itu biasa disebabkan oleh, yang pertama disebabkan oleh etnis, yang kedua oleh gender atau jenis kelamin, lalu disebabkan oleh lingkungan, dan yang terakhir disebabkan oleh riwayat keluarga. Nah, untuk diagnosis biasanya itu dilakukan dengan beberapa tes, yaitu tes antinuklear antibody dan tes peradangan. Terus untuk pengobatannya, nah berkaitan dengan penyakit autoimun yang akan disampaikan pada bagian selanjutnya, biasanya itu digunakan obat INF. Contohnya itu infliximab yang dapat mengobati peradangan pada penyakit rheumatoid arthritis. Ya, betul. Jadi salah satu penyakit autoimun yang akan saya sharing kali ini yaitu tentang penyakit rheumatoid arthritis. Namun sebelumnya saya mohon izin untuk perkenalkan diri. Nama saya Chandra Prayoga dari kelas 4D. Ya, baik. Pertama-tama mungkin saya akan coba ceritakan secara singkat mengenai penyakit autoimun. Kok bisa sih dia mempengaruhi tulang? Ya, teman-teman semuanya, jadi tulang itu merupakan bagian penopang tubuh kita yang jumlahnya cukup banyak di dalam tubuh. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu selalu dihubungkan dengan suatu persendian. Itulah sebabnya mengapa ketika kita mengalami masalah dengan tulang kita, maka secara otomatis sendi kita juga akan merasakan sakit. Namun, apakah teman-teman semua sudah tahu, ketika kita mengalami masalah di persendian, itu boleh jadi di dalam tubuh kita menjadi suatu pertanda adanya suatu penyakit sistem imun. Jadi, penyakit sistem imun itu merupakan salah satu penyakit yang kemunculannya disebabkan karena adanya radang yang berkepanjangan. Nah, jadi radang berkepanjangan ini itu disebabkan karena penggunaan bagian tubuh kita yang secara berlebihan. Mungkin dalam kasus ini ya sendi sama tulang itu. Padahal ya teman-teman, di dalam sendi kita itu sudah terkandung suatu membran, namanya membran sinovial. Fungsinya untuk melindungi tulang, otot, dan juga jaringan yang ada di sekitar daerah persendian supaya tidak bergesekan satu sama lain. Masalahnya, pada penderita penyakit autoimun, bagian ini merupakan salah satu bagian yang diserang oleh sistem kekebalan tubuh dari penderita, sehingga sendi akan mengalami kerusakan, kehilangan bentuk, bahkan kehancuran. Dan ini merupakan bagian dari patofisiologi penyakit rheumatoid arthritis. Penyebab pasti dari penyakit RA ini belum diketahui secara pasti. Namun, faktor lingkungan, faktor genetik, dan faktor predisposisi bisa menjadi pemicu hadirnya penyakit ini. Gejala awal yang biasanya diperlihatkan oleh pengidap penyakit ini berupa nyeri dan kekakuan pada sendi, bengkak, dan juga nodul rheumatoid. Dan biasanya obat yang dipakai berupa jenis obat golongan steroid, non-steroid, antirematik, dan antisupresan. Prinsip pengobatannya sendiri yaitu untuk mengurangi radang dan memberi penang kepada sistem kekebalan tubuh penderita supaya tidak secara terus-menerus menyerang tubuh penderita. Secara epidemiologi, penyebaran penyakit ini cukup bervariatif. Angka kejadian tertinggi terjadi di Eropa dan juga di Amerika, sedangkan di Asia
Tenggara dan juga di Timur Tengah itu angka kejadiannya masih rendah. Secara khusus di Indonesia, angka kejadian tertinggi itu mengidap mereka yang usianya di atas 18 tahun dan biasanya terjadi di dekade keempat sama di dekade kelima. Nah, ternyata perempuan pun mengidap lebih banyak daripada laki-laki dengan rasio perbandingan 3:1. Sekian sharing tentang penyakit autoimun dan semoga bermanfaat ya.